Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di teror kali ini aku bakal ngebahas asal-usul sosok Bada Rauhi. Jadi kalian pasti yang udah baca Treatment Simple Man tentang KKN di Desa Penari, atau baca novelnya, atau udah nonton filmnya juga, pasti kalian tahu dengan sosok Bada Rauhi ini. Jadi di KKN Desa Penari ini, di filmnya itu ya ada beberapa karakter, ada Bima, Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, Pak Prabu, Mas Ilham, dan lain-lain guys. Nah, termasuk si Bada Rauhi ini sebagai sosok utama, pemeran antagonis atau sosok hantunya lah ya guys, yang konon diduga adalah siluman ular guys. So sebenarnya awalnya ini si Bada Rauhi ini kayak gimana sih guys? Makanya di teror kali ini aku bakal ngebahas asal mula Bada Rauhi. Dan kongres juga nih guys untuk film KKN yang sudah tembus 7 juta penonton lebih guys. Wow, jadi film horor, bahkan film terlaris sepanjang masa di Indonesia guys, mengalahkan Warkop DKI Reborn, Danur, dan lain-lain. Kongres KKN, dukung film Indonesia dan bangga film Indonesia. Tapi guys, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Nah guys, asal mula Bada Rauhi ini aku baca dari tweet di Twitter @ratu_ngondek, Kanjeng Gusti Bunda Ratu Pantai Selatan. Jadi guys, Bada Rauhi adalah makhluk halus yang berasal dari Pantai Selatan. Namun pada suatu hari dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan Pantai Selatan dikarenakan merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur guys. Cerita ini berawal dari seorang kesatria wanita bernama Ratna Narek yang menjadi lurah di sebuah desa dan menjadikan pelataran memuja Samyang menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Desa ini bertempat di tengah alas daha. Ratna Narek sendiri merupakan murid dari seorang kesatria yang hidup pada zaman Prabu Airlangga. Ia melarikan diri ketika sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Dan ia dan keempat muridnya melarikan diri ke Bali, dan dirinya seorang murid yang paling muda malah lari ke timur Jawa nih guys. Semuanya memisahkan diri supaya tidak terkacak. Namun Ratna Narek lari dengan membawa lontar yang berisi ilmu Kadigzayan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai ke timur guys. Sejak penaklukan yang dilakukan oleh Empu Barada, Ratna Narek tidak pernah muncul kembali. Namun dikarenakan hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Narek hidup dengan awet muda. Lalu dia tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa guys, sampai tiba suatu hari dia singgah di desa Wonokromo yang kala itu dipimpin oleh seorang lurah yang sangat arogan kepada wanita. Semua wanita dia godai, termasuk para wanita bersuami. Ketika sang lurah mendengar ada seorang wanita pendatang di warung tengah desa, yaitu si Ratna Narek nih guys. Si lurah ini mendatangi si Ratna Narek ini guys dan menawarkan menginap di rumahnya. Dan si Ratna Narek menyetujuinya guys. Pada malam ketika Ratna Narek tertidur, si lurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan berniat mencabulinya guys. Namun karena kesaktian Ratna Narek, begitu pintu dibuka, si lurah terpental dan mati di tempat. Sedangkan kedua anak buahnya lari tetapi segera terjatuh dan mati akibat ilmu kanurangan Ratna Narek guys. Dan sebagian kisah menyatakan Ratna Narek menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dari situlah dia menjadi pengganti si lurah dan memimpin desa tersebut guys. Desa tersebut memiliki sebuah kelambayang, ternyata pusat gerbang halus di utara Jawa, berlokasi di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai selatan Jawa dengan ciri adanya batu karang besar, namun antara selatan dan utara memiliki hubungan baik. Kolam air tersebut juga disebut sebagai tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika beliau sedang bertamu ke utara Jawa.
Ketika beliau pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan kesatria pantai selatan, baik laki-laki ataupun wanita. Rata Narek ini sombong guys atas kekuatan yang ia miliki. Ia melanggar adat di desa tersebut bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi dengan gamelan di desa tersebut, karena akan mengundang seluruh makhluk gaib, penghuni alas daha termasuk penghuni sendang di dalamnya. Bahkan dia berteriak, jika seluruh penghuni alas daha hadir, aku akan melakukan mereka satu persatu. Akibat kesombongannya si Rata Narek nih guys, semua penduduk termasuk dirinya musnah. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sendang di alas daha. Dia merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu. Sampai akhirnya jasad penari itu dihancurkan, barulah dia keluar. Dari saat itulah dia diusir dari Pantai Selatan dan dilucuti beberapa kesaktiannya dan diusir. Wujudnya tetap berbau Pantai Selatan, memakai kebaya dan selendang yang hijau, cantik, anggun, dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Dia disebut bisa beranak pinak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda dengannya guys. Namun ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya berubah menjadi setengah badan dan wanita bermahkota, dan bagian tengah hingga ke bawahnya berbentuk ular, yang dimana disebut dengan Badarauhi guys oleh orang Jawa, dan mungkin memiliki sebutan lain di tempat lain guys. Jadi nih guys, dia bisa berwujud setengah manusia setengah ular, konon katanya sih karena dikutuk tuh sama si Ratu Pantai Selatan karena dia bandel kan gitu, melanggar aturan. Jadi dia dikutuk jadi setengah manusia setengah ular guys, jadi kayak siluman ular gitu ya, dan disebutnya jadinya Badarauhi guys. Nah itu dia guys asal usul Badarauhi guys. Jadi dia tuh berasal dari Pantai Selatan ya guys. Sebenarnya tuh kayak Nyi Roro Kidul dan mungkin Nyi Brorong juga ya dari Pantai Selatan. Masih satu circle lah. Si Badarauhi sama Nyi Brorong ini kayak masih di bawah Nyi Roro Kidul lah, sang Ratu Pantai Selatan sesungguhnya. Dan sekali lagi juga kongres untuk kakak yang di desa penari yang sukses meraih 7 juta penonton, bahkan mungkin bisa nambah lagi ya guys. Pokoknya kita harus dukung terus dan bangga untuk film Indonesia ya guys. Ya udah guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka dengan videonya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, mungkin ada yang terlewati. Tapi aku baca ini dari tweetnya Ratu Ngondek ya guys. Kalian juga bisa cek aja di Twitter. Karena viral banget KKN, dan ada banyak yang penasaran dengan si Badarauhi ini, asal usulnya itu dari mana, kayak gimana gitu kan. Dan di film KKN sendiri si Badarauhi ini diperankan oleh aktris cantik dan multi talenta Aulia Sara guys, yang benar-benar cantik banget dan jago nari juga, cocok banget memerankan sosok Badarauhi ini ya guys. Pantas aja ya guys, Badarauhi itu kalau yang udah nonton film KKN di desa penari pakai baju hijau selendang kayak Pantai Selatan ya guys, ternyata emang benar dari Pantai Selatan. Yaudah guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan komen kalau kalian mau aku buatin video apa. Insya Allah nanti aku akan buatin. Aku pasti akan baca komentar kalian, requestan kalian. Yaudah, thank you for watching. See you on the next video di teror berikutnya, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye.